Satu, dua, tiga. Selamat datang kembali di podcast obrolan santai gua dan gua Dimas. Oke, mohon maaf banget nih, gua baru update lagi di podcast gua yang kedua ini karena dalam beberapa hal ya mungkin gue sibuk gitu. Ya mungkin sibuk yang disibuk-sibukin gitu kan. Ya walaupun sibuknya juga nggak ngapa-ngapain ya gitulah pokoknya. Dan udah lumayan lama nih, gue hampir udah setahun dari podcast gue yang pertama di perkenalan gue sampai sampai podcast gue yang sekarang di kelanjutan ini. Jadi gue mau ngebahas, mau cerita nih soal gue ngalamin nih yang namanya covid covid 19 atau corona. Gue ngalamin sempet itu yang namanya demam. Demamnya nggak lama, cuman sehari apa 2 hari, gue nggak tahu deh, gue lupa. Terus gue ngalamin menggigil tuh, tiba-tiba gue menggigil ya kan, tapi hilang gitu loh. Ini penyakit kalau yang gue alamin dulu ini udah kayak penyakit tipes, orang menggigil gitu, orang demam dan malam-malam waktunya gitu kan, tapi hilang cuman sebentar. Nah, gue sempat ada batuk-batuk dikit tuh, ada batuk-batuk dikit. Nah, terus hilang batuk-batuknya. Udah, akhirnya kejadian lah. Gue langsung yang gue pikir ternyata aman, sembuh. Tiba-tiba dong 2 hari ke depannya, 2 hari setelahnya itu ketika sembuh, yang gue anggap sembuh, tiba-tiba langsung berasa horor gue. Masa tiba-tiba penciuman gue hilang? Coba lu bayangin. Gue habis mandi pagi-pagi, gue mau cabut kerja ya kan. Pas gue pakai minyak wangi lah, hidung gue nggak berasa, bray. Coba, ya kan, gue langsung wah di situ langsung anjir, tiba-tiba nggak ada penciuman minyak wangi sampai gue cium-cium itu, kalau bisa gue jilat itu, bener, sampai kagak ada rasa. Gue mandi aja udah kayak bukan pakai sabun, gue udah kayak pakai lumpur, nggak ada baunya. Gue baru nge kayak gue bilang ke nyokap gue, mah penciuman Dimas hilang nih. Wah, lu corona kena lah, buset lu bayangin. Gue langsung didoktrin gue udah kena corona. Gue langsung di situ langsung di apa namanya di lakban mandiri gue, kan suruh misah sama yang lain. Untungnya alhamdulillah pas waktu gue berbaur sama ponakan-ponakan gue yang kecil sama kakak-kakak gue, mereka nggak kena. Dan ya gue nggak tahu tuh apakah emang gue kena kolorna apa gimana gue, karena yang gue alamin gitu, penciuman gue tiba-tiba hilang. Nah, sehari setelahnya indra perasa gue yang hilang. Lo bayangin, lo makan rasa nggak ada. Coba itu, buset, gue makan ikan ikan balado itu berasa kayak makan ikan mati, kagak ada rasa sama sekali. Nasi aja buset ambar banget, bener, gak enak banget makan. Gue sampai pengen nangis gue ngeliat nasi. Tuh nasi kalau ngeliat gue nangis, orang lihat dia ngeliat gue nangis ya pasti nangis tuh nasi, bener. Sampai gue makan cuman, gue 3 hari 4 hari gitu makan cuma 3 sendok. Gak berasa, bener, gue nggak tega ngeliat nasi. Tuh nasi juga kalau ngeliat gue juga dia nggak tega, nih orang penyakit apa memang makan gue nggak habis. Jadi lucu aja sih. Dan alhamdulillah gue sembuh selama 10 hari, lumayan tuh ya kan. Dan normal, dan gue di swab, alhamdulillah hasilnya negatif. Walaupun pikiran gue juga udah negatif gitu kan. Aduh, banyak lah, karena gue sampai lumayan beberapa lama gue nggak kerja tuh. Terus juga sekarang udah ada ppkm, lah, itu ada tukang jualan lewat, gue jadi lapar. Nah, terus balik lagi nih ppkm, udah berapa minggu banyak penyekatan di mana-mana di jalan gitu kan. Kasihan gue sama orang-orang yang pendapatan harian gitu, mereka mencari sesuap nasi di hari itu juga gitu kan. Terus
ada sampai diusir lah, yang gue lihat di berita sampai disiram-siramin gitu kan. Ya cuman baik lagi lah, harusnya pemerintah ketika membuat kebijakan harus memikirkan juga ke rakyat-rakyatnya gitu kan. Bahkan sampai ada curhat, oke kalau mereka pemerintah enak ya kan, mereka nggak ngapa-ngapain, mereka PPKM bulanan dapat lah, kita yang harian coba tuh. Gitulah, kalau kalau ngebahas soal perut itu orang pasti apa namanya sensitif kalau soal pembahasan soal perut. Makanya baik lagi lah, eh, dari pemerintah semoga punya kebijakan yang dipikirkan matang-matang soal PPKM ini. Dan juga berdoa buat teman-teman, buat keluarga gua yang di luar, siapapun itu, yang mereka yang penjaga kaki 5, pedagang kaki 6, kaki 7, ya itulah segala ya kan, yang dimana pencariannya, mata pencarian mereka itu di hari itu juga. Kasihan ketika mereka nggak ada pendapatan, kasihan lagi yang misalkan baru buka tiba-tiba disuruh tutup, coba bayangin lah, belum kelar, belum masuk, belum duit ke kantong, boro-boro ada yang beli disuruh tutup, bayangin ya kan. Kasihan sih gua. Cuman baik lagi ya, mudah-mudahan buat teman-teman, buat keluarga-keluarga gua, saudara-saudara gua yang ada di luar, rezekinya lancar dan lancarlah segala urusan-urusannya. Ya oke, mungkin eh, cukup sini aja di podcast kali ini. Semoga gue bisa bercerita banyak lagi di podcast gue selanjutnya, dan berbagi pengalaman juga, kita bercerita lah mungkin. Ya mungkin ada hal-hal yang bisa diceritain dan berbagi dengan teman-teman mungkin. Dan kalau misalkan teman-teman ada cerita juga dan pengen bercerita soal pribadi dan pengen diceritain ke gue, bisa. Ya baik lagi, mungkin dari gue dulu aja ya, karena gue masih baru di podcast ini. Dan oke lah, sampai jumpa, selamat sampai ketemu di podcast gue selanjutnya. Gue Dimas, selamat tinggal di obrolan santai. Goodbye.